Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas pemrograman website B dari kelompok 1 akan menjelaskan pengerjaan proyek akhir kami dengan pembuatan website platform pengajuan bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, erigro.id. Di sini untuk pengerjaannya kami membuat database di PHP MyAdmin. Ya, terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel bibit, tabel pengajuan, dan tabel user. Untuk tabel usernya ada username, password, dan lain-lain seperti ada di layar. Selanjutnya masuk ke codingan. Di sini kami menggunakan konsep MVC untuk menuliskan codingnya. Di sini kami juga menggunakan PHP. Yang pertama, kami membuat folder app yang di dalamnya ada folder config. Di sini untuk mendefinisikan beberapa hal seperti base URL yang digunakan untuk menyimpan file kita. Lalu juga ada database host seperti username, password, dan juga nama dari database-nya. Nah, selanjutnya di sini ada controller yang fungsinya untuk logika dari pemrograman website itu sendiri. Ada admin, out ini untuk login atau register, dan home untuk halaman utama dari website erigro.id. Selanjutnya di dalam folder core ini adalah folder inti dari semua folder yang ada. Di sini yang folder app digunakan untuk melakukan parsing URL nantinya. Lalu folder controller ini sebagai parent dari semua controller yang ada di dalam folder controllers. Lalu ada database di sini untuk menyimpan query-query dan juga fungsi-fungsi database. Lalu ada flasher di sini untuk membuat alert. Selanjutnya di sini ada model, ini untuk menyimpan data-data yang kita ambil dari database. Seperti di sini ada model bibit yang digunakan untuk mendapatkan bibit, mendapatkan bibit sesuai ID, store bibit, update bibit, dan lain-lain. Di sini juga dilakukan query-query database pada model di sini. Selanjutnya ada views. Views di sini digunakan untuk menampilkan front end atau user interface dari website Erigro. Di sini ada untuk website adminnya ada grid bibit, detail bibit, dan ada indeks halaman utamanya, kemudian ada pengajuan bibit, kemudian ada tabel pengguna. Dan untuk out di sini ada login index dan register index. Itu. Kemudian ada home. Home ini untuk website dari user. Ada about, dan ada halaman utama, ada landing, dan ada riwayat pemesanan bibit. Lalu di sini untuk views kami juga menggunakan sistem templating mirip seperti Laravel. Jadi tiap header dan juga footer kami masukkan ke dalam function dan kita masukkan ke dalam file app di sini di dalam folder main. Nantinya akan dipanggil di tiap-tiap views seperti ini. Lalu di sini juga ada t-access ini untuk melakukan konfigurasi dari file-file yang ada di dalam MVC kami. Lalu di sini ada file init ini untuk memanggil require dari file-file yang ada di dalam folder core. Lalu di sini ada folder public. Untuk folder public di sini untuk menampilkan semua file utama, ada SCF dan vendor yang isinya file-file aset seperti gambar, font, CSS, JavaScript, video, dan lain-lain. Lalu di dalam public ini juga terdapat file htaccess juga dan juga terdapat file index. Di sini adalah file utamanya yang akan dipanggil pertama kali nanti. Lalu juga di luar sini ada file index lagi. Ini untuk melakukan memindahkan headernya ke dalam folder public. Kita akan masuk ke dalam websitenya. Nah, sini ada website untuk user. Klik masuk untuk menuju ke halaman login. Jika tidak memiliki akun, maka user harus register atau create akun dulu. Ya, di sini untuk create akunnya, si user kan mengisi nama lengkap, nomor HP, username, password, dan konfirmasi password yang sesuai dan melakukan centang. Saya telah
menyetujui kebijakan privasi agar data tersebut valid dan daftar kan menuju halaman login, artinya telah berhasil melakukan register dan klik login untuk memasukkan username dan password. Dan ingat di sini untuk mengaktifkan cookie, setelah pengguna melakukan login dengan menginputkan username dan password, akan diarahkan ke halaman utama website erigrow.id, yaitu sebuah platform pengajuan bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Untuk melakukan pengajuan bibitnya, si user harus mengklik mulai pengajuan. Nah, di sini user bisa langsung memilih bibit apa yang mau ditanam. Misalkan mangga, lalu user menentukan tujuan dari pengajuannya. Lalu jumlah bibitnya yang akan ditanam dan luas lahannya, berapa hektar. Setelah itu bisa klik submit dan data akan masuk ke dalam database. Lanjut. Kemudian pengguna bisa melihat riwayat yang pernah dilakukan untuk mengajukan bibit. Di sini ada search dan lain-lain. Di sini ada tabelnya nama bibit, jumlah bibit, tujuan yang pernah diinputkan tadi, dan luas lahannya, dan statusnya. Jadi status menunggu verifikasi ini menunggu admin memverifikasi proposal pengajuan. Kemudian ada tanggal pengajuannya. Dan ada about, ini tentang kami atau tentang Erigrow, yaitu sebuah platform pengajuan bibit pohon dengan tujuan SDGs yang ke-15. Dan ada tujuan Erigrow, manfaat Erigrow, kemudian ada fitur-fiturnya, dan ada pemangku kepentingannya atau stakeholder-nya, itu kami. Lanjut ke halaman admin, bisa langsung menginputkan admin dengan password admin 123. Nah, di sini di halaman admin yang pertama, admin bisa melihat data-data informasi bibit. Di sini ada data-datanya, bibit, jumlah bibit, dan lain-lain. Admin juga bisa menambah bibitnya. Misalkan saya dengan jumlah 200 dan jadwal ambilnya sekitar tanggal 18. Maka data akan bisa langsung masuk. Setelah itu admin juga bisa melakukan melihat detail dari bibitnya. Seperti ini. Nah, kembali admin juga bisa lakukan edit dari data bibit. Akan mengganti jumlah bibitnya menjadi 100. Submit, data akan berubah. Selanjutnya admin juga bisa melakukan hapus data bibitnya. Seperti ini. Akan menghapus, klik OK. Jika klik cancel maka tidak akan terhapus. Jika klik OK maka akan terhapus. Selanjutnya ada fitur data pengajuan untuk admin, yaitu untuk melihat data-data riwayat pengajuan dari para user yang diinputkan, data website user. Di sini terdapat tabel nama, bibit, jumlah bibit, tujuan, dan luas lahan, dan status yang bisa diubah, actionnya, terima proposal, tolak proposal, kirim bibit, bisa ditolak, bibit sedang dikirim, ternyata proses penanaman bibit. Sebenarnya di sini juga terdapat fitur data pengguna untuk melihat daftar pengguna yang sudah mendaftar pada sistem kami. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.